Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kartika Putri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, Pracana Pancasakti. Di sini saya izin untuk memenuhi tugas poin 12, yaitu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Ya, kepramukaan, gerakan pramuka, atau biasa dikenal juga dengan Scout, didirikan oleh Bapak Baden-Powell atau dengan nama lengkap Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Kilwell. Beliau lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Beliau sangat dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia. Selain sebagai Bapak Pandu Dunia, beliau juga memiliki 3 karya buku terkenal dalam bidang kepanduan, yaitu yang pertama, buku Aid to Scouting yang ditujukan untuk para tentara muda untuk belajar mengenai ilmu mengintai dan yang dibuat pada tahun 1899. Kemudian buku yang kedua yaitu Scouting for Boys yang ditujukan untuk para pandu muda atau para pandu berusia remaja atau penggalang untuk bisa lebih memahami mengenai materi kepramukaan. Buku ini dibuat pada tahun 1908. Kemudian buku yang ketiga yaitu Referring to Success yang dibuat pada tahun 1922 yang ditujukan sebagai panduan untuk bertahan hidup untuk para penjelajah. Pada tahun 1920, adik dari Baden-Powell yaitu Agnes Baden-Powell membantu Baden-Powell mendirikan sebuah kepanduan dunia, organisasi kepanduan dunia yang bernama World Organization of the Scout Movement atau biasa disingkat dengan WOSM. Kemudian di tahun yang sama pada tahun 1920 dilaksanakan Jambore Dunia pertama yaitu di London Olympia Hall, Inggris yang diikuti oleh 8.000 peserta dari 34 negara. Baden-Powell menikah dengan seorang wanita bernama Olive Esteckler Salmes pada tahun 1912. Istrinya pun juga membantu Baden-Powell untuk terus berkarya dalam panduan. Beliau menelusuri atau mencari tahu mengenai seorang anak rimba yang hidup di hutan bersama seekor serigala. Beliau terinspirasi dari sebuah buku berjudul The Jungle Book, karya dari Rudyard Kipling yang diterbitkan pada tahun 1894. Kemudian pada tahun 1926, istri Baden-Powell dan adik Baden-Powell yaitu Agnes mendirikan sebuah mitra dari WOSM yaitu WAGGS atau kepanjangannya yaitu World Association Girl Guides and Girl Scouts yang bertempat di London, Inggris. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, gerakan pramuka dibawa oleh Belanda karena masa itu Indonesia sedang masa penjajahan Belanda, yaitu bernama NIPV atau kepanjangan dari Nederland Indisch Padvinder Vereniging pada tahun 1916. Kemudian dengan berkembangnya NIPV itu, berkembang menjadi beberapa gerakan kepanduan yang ada di Indonesia sesuai dengan golongan atau kelompok yang mendirikan gerakan tersebut. Kemudian pada tahun 1941, Bapak Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno ingin menyatukan beberapa gerakan pramuka yang ada di Indonesia supaya bisa menjadi satu dan memiliki satu tujuan. Kemudian Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan sebuah nama yaitu Pramuka, Praja Muda Karana. Tepat pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Sehingga hingga saat ini pada tanggal 14 Agustus kita merayakan atau memperingati Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus. Indonesia selain memiliki Bapak Pramuka Indonesia, juga memiliki Bapak Pandu Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Salim. Pramuka Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Semakin banyak yang mengikuti atau berminat untuk aktif dalam kepramukaan. Bahkan saat ini
Menteri Pendidikan mewajibkan bahwa seluruh siswa wajib mengikuti pramuka, karena pramuka di dalamnya memiliki beberapa tujuan yang baik, yaitu dapat mendisiplinkan, dapat membuat anak menjadi kreatif, dan banyak juga ilmu yang bisa didapat tidak hanya teoritis, tetapi juga diajarkan dalam praktis. Di tahun ini, di tahun 2021, pramuka sudah mencapai usia 60 tahun. Semoga pramuka Indonesia semakin baik, semakin jaya, sukses selalu, dan semakin banyak yang berminat dalam gerakan pramuka. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.